Diving bukan hanya jadi sekadar olahraga di film ini. Diving adalah cerminan jiwa Yi-young yang perlahan-lahan tenggelam. Hai, pengembara. Pernahkah kamu merasa teman dekatmu menyimpan sesuatu yang gelap? Sesuatu yang mungkin saja bisa menghancurkan tanpa kamu sadari? Itulah yang dialami oleh Yi-young, si diva dunia loncat indah Korea. Sebuah kecelakaan, persahabatan yang retak, ingatan yang hilang, dan rasa bersalah, pelan-pelan berubah menjadi kegilaan. Hari ini, kita akan membahas film horor thriller psikologis Korea. Berjudul Diva. Sebuah kisah tentang ambisi, trauma, dan pengkhianatan yang disamarkan sebagai kasih sayang. Selamat datang di channel Takbiya, dan inilah ulasan film yang bakal bikin kamu bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya jahat? Yi-young adalah atlet loncat indah terbaik di Korea Selatan. Bukan hanya kemampuan tekniknya yang diakui, tapi juga wajah cantik, kepribadian ramah, dan prestasi gemilang, membuatnya dijuluki sebagai diving diva. Yi-young seorang bintang sejati di dunia olahraga air. Tapi, di balik semua gemerlap itu, hanya ada satu orang yang benar-benar dekat dengannya. Sahabat sekaligus rekan sesama atlet, bernama Sujin. Sujin adalah satu-satunya sosok yang selalu berada di sisinya, mulai dari latihan keras, kompetisi, hingga kehidupan pribadi. Saking dekatnya, Yi-young bahkan memutuskan untuk berpindah cabang dari loncat indah solo ke diving sinkronisasi, demi bisa berkompetisi bersama Sujin dalam seleksi Olimpiade. Mereka berdua berlatih keras, bahu-membahu. Sampai suatu hari, sebuah kecelakaan mobil misterius mengubah segalanya. Dalam kecelakaan itu, Yi-young berhasil selamat, tapi kehilangan ingatannya. Sementara Sujin menghilang begitu saja tanpa jejak. Saat Yi-young mulai pulih dan kembali ke dunia loncat indah, dia mulai dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ingatannya perlahan-lahan kembali, tapi bersama potongan-potongan kenangan dan teror, muncul sisi gelap dari Sujin yang selama ini tak pernah disadari. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Apakah Sujin benar-benar sahabat yang dia kenal selama ini? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, lebih berbahaya? Saat para atlet dan pelatih mulai mempertanyakan kewarasan Yi-young, tekanan untuk kembali ke performa puncak semakin menghimpitnya. Dalam diam, Yi-young pun mulai mencurigai berbagai hal. Ketegangan pun meningkat. Di antara sorotan lampu dan air yang tenang di kolam loncat indah, Yi-young berdiri di atas papan, menatap ke bawah, terombang-ambing antara kenyataan dan ilusi. Satu hal yang patut diacungi jempol adalah akting Shin Minah dan Lee Yoo-young luar biasa. Shin Minah tampil beda total dari peran-peran romantis yang biasanya dia mainkan di drama. Kali ini, dia menunjukkan sisi tergelap dari karakter Yi-young, mulai dari trauma, kegilaan, dan rasa bersalah. Lee Yoo-young juga berhasil membawakan Sujin sebagai karakter yang sangat misterius, tenang, tapi menyimpan sesuatu yang mendalam. Kita dibuat bertanya-tanya, siapa yang benar? Dan siapa yang sebenarnya menghancurkan siapa? Meskipun begitu, penampilan Lee Kyu-hyung yang cukup kunantikan, ternyata sedikit mengecewakan, karena karakternya sama sekali tidak berasa di antara dua aktris utamanya. Film ini memainkan emosi dengan sangat halus. Kita diajak menyelami dunia diving yang indah tapi penuh tekanan, sambil perlahan-lahan menyingkap lapisan psikologis dari karakter-karakternya juga. Rasa takut, iri, rasa bersalah, bahkan obsesi akan kesempurnaan, semua ditampilkan secara visual melalui simbol seperti papan loncat, air yang tenang, hingga mimpi buruk,
dan momen-momen misterius. Diving bukan hanya jadi sekadar olahraga di film ini. Diving adalah cerminan jiwa Yeong yang perlahan-lahan tenggelam. Sayangnya, meski paruh awal film ini sangat kuat dan menggugah rasa penasaran, juga rasa was-was secara bersamaan. 30 menit terakhir terasa seperti menurunkan tensi. Plot twist-nya yang datang bertubi-tubi terasa agak berlebihan, bikin aku sedikit bingung dan kehilangan fokus dari cerita utamanya. Menurutku, endingnya tidak sekuat build-up-nya, meski tetap emosional dan tragis. Tapi jujur aja, momen-momen terakhir itu memang bikin hati campur aduk sih. Film yang syuting 16 Juli tahun 2018 dan selesai September tahun 2019 ini, dari segi akting, sinematografi, dan eksplorasi psikologis, membuatnya layak mendapat 4 dari 5 bintang. -1 bintang, karena kekacauan naskah di akhir cerita, tapi overall tetap masih sangat layak tonton. Terutama buat pencinta horor, misteri dan psikologis. Di sini paket lengkap deh. Diva bukan hanya film tentang loncat indah, ini jadi cerita tentang dua perempuan yang terikat mimpi, tapi hancur oleh persaingan. Tentang ambisi yang menyamar sebagai cinta, dan bagaimana trauma bisa menghancurkan jiwa yang paling kuat sekalipun. Kalau pengembara suka film dengan ketegangan psikologis, persahabatan beracun, dan akting solid dari aktor-aktris Korea terbaik, Diva wajib masuk list tontonanmu ya. Jangan lupa subscribe channel Kak Bi untuk ulasan film, drama, dan cerita-cerita misteri lainnya. Like video ini kalau kamu suka genre seperti ini ya. Ayo, dukung Kak Bi ya. Tulis juga di kolom komentar, kalau kamu jadi Yeong, apa kamu akan tetap percaya pada Sujin? So, sampai jumpa di video selanjutnya.